Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi alaihimus salatu wassalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun baru Masehi, hari Jumat ini. Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kita. Allah masih memberikan nafas kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk seluruh kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk menguji setiap manusia apakah dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam kehidupan pekerjaannya atau apapun namanya, apakah manusia itu akan senantiasa berubah atau tidak. Sepatutnya sidang Jumat rahimakumullah, atas semua yang Allah limpahkan itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan niat syukur kita kepada Allah di penghujung tahun ini, Allah masih perkenankan usia kita di bulan kemudian, di tahun baru Masehi ini, untuk mampu memperbaiki kehidupan kita jauh dari yang lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mampu melihat dunia ini, yang dengannya Allah ciptakan alam semesta ini, yang dengannya Allah ciptakan Adam alaihissalam, yang dengannya Allah ciptakan seluruh isi dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidaklah aku menciptakan alam semesta ini, kata Allah, kalaulah bukan karena Muhammad. Dalam teks Arabnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karena nurnya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ada seorang guru mengatakan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah berbentuk manusia itu lahiriahnya adalah Nabi Adam alaihissalam, yang ada di Quran surah kedua ayat 30, di mana Allah menciptakan Adam alaihissalam untuk menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Tetapi orang-orang tasawuf mengatakan bahwa justru makhluk yang diciptakan oleh Allah, dzurriyyatnya itu bukanlah Adam alaihissalam. Siapa beliau? Yakni baginda nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sedang Jumat rahimakumullah, berkat nurnya Muhammad, berkat Nabiullah Muhammad, Allah tak mungkin menciptakan alam semesta ini, dan kita adalah bagian terkecil dalam partikel kehidupan yang berbentuk manusia. Oleh karenanya patut ketika disebutkan kata Nabiullah Muhammad SAW, maka perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Desember menuju bulan Januari. Allah ingin tahu sejauh mana perubahan manusia, apakah ada perubahan atau tidak. Bukan hanya tahun baru Islam saja, tapi ketika tahun baru Masehi, Allah menginginkan sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tadi di mukadimah saya sebutkan, yang diawali bagaimana kalimatnya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillahi. Ketika Allah menciptakan manusia,
Allah berdampingan dengan manusia itu yadaihi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Semua dilakukan karena semata-mata yahfadunahu min amrillahi. Malaikat-malaikat penjaga itu mereka melaksanakan tugasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai atau tidak ayat tersebut? Belum. Kata Allah firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita menginginkan satu perubahan dalam kehidupan, keinginan perubahan dalam sisi apapun selama kita hidup, maka rubahlah oleh diri kita sendiri. Manusia, saya baca dalam sebuah riwayat sahih, ketika malaikat Jibril alaihi salam itu melaksanakan sholat, bukan seperti kita sujudnya cepat atau lambat. Sujudnya malaikat Jibril alaihi salam itu sangat luar biasa. Kata Allah, wahai Jibril, aku memuji ibadahmu, kata Allah. Ini percakapan Allah dengan malaikat Jibril. Tapi ibadahmu bukan karena perintahku, kata Allah. Ibadahmu yang hebat, ibadahmu yang luar biasa, sholatmu siang dan malam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Khidir, Nabi Idris 24 jam sujud, bangkit, sujud, bangkit. Saking takutnya karena ada neraka, ada surga. Datang malaikat lagi sujud, datang malaikat sedang sholat, datang malaikat sedang zikir. Tapi Jibril alaihissalam sujud kepada Allah. Kata Allah, aku tidak bangga dengan ibadahmu. Kata Allah begitu. Lantas kata Jibril, kenapa ya Allah engkau tak bangga? Engkau beribadah kepadaku bukan karena perintahku, tapi karena engkau sujud kepadaku, kata Allah. Tapi kata Allah dibalas selanjutnya, aku lebih menghargai, lebih mencintai seorang makhluk bernama manusia dari kalangan umat Muhammad yang sujudnya tak lama, yang rukunya kurang sempurna, yang tak tumaninah, tapi dia melaksanakan sholat itu karena aku, kata Allah. Masya Allah, luar biasa Pak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jibril yang sujudnya luar biasa, sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi ibadahnya Jibril bukan perintah Allah, tapi semata-mata dia karena sujud taat kepada Allah. Tapi ternyata Pak, Masya Allah, luar biasa. Ini teh peringatan, ibrah buat kita semua. Ketika kita umat Muhammad yang tak pernah lihat Nabi Muhammad, yang belum pernah bermimpi mungkin dengan Nabi Muhammad, tapi ada satu kebanggaan dari Allah, wahai Jibril, kabarkan kepada umatnya Nabi Muhammad, siapa yang sujud kepadaku walaupun tak sempurna, tapi dia melaksanakan ikhlas karena aku lebih mencintainya daripada ibadahnya Jibril alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Jadi berbahagialah bagi orang-orang hadirin sidang Jumat yang ada di sini, misalnya sujudnya belum sempurna, rukunya belum sempurna dan lain sebagainya, tapi dia niat melaksanakan itu karena Allah. Disitulah Allah cinta kepada kita semua. Oleh karena itu kita patut berterima kasih. Kembali sedikit, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karena nurnya Muhammad, kata Allah dalam hadis kursi, aku tak akan menciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, dengan ibadahnya malaikat Jibril, dengan ibadahnya para aulia-aulia Allah, bagaimana caranya ibadah kita menghadapi tahun baru Masehi ini? Kenapa saya singgung tahun baru Masehi? Masya Allah, 2 tahun kurang Allah uji keimanan kita dengan adanya pandemi. Sekarang alhamdulillah luar biasa, masjid mulai rapat. Mungkin yang pakai masker pun juga yang kadang-kadang lupa ataupun tidak. Itu artinya apa? 2 tahun itu apakah tidak jadi pelajaran untuk diri kita sendiri? Tidakkah jadi ibroh? Tidakkah jadi fikiran untuk kita bisa merubah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita? Kalau selama 2 tahun itu tidak ada perubahan dalam kita, berarti kita khianat kepada titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan usia, Allah titipkan kesehatan, bapak yang mungkin pernah terjangkit, bapak yang mungkin pernah terkena, sekarang disembuhkan. Bagaimana Allah sayangnya. Dan semua itu Pak, punten, semua itu Allah turunkan berkat nurnya Muhammad. Dan kita perlu berterima kasih kepada beliau. Orang-orang ahli sholawat, saya pernah baca berita belum lama, seminggu yang lalu, ada satu, kalau tidak salah Kapolsek apa Kapolres gitu, beliau menyatakan bahwa bukan saatnya lagi tahun baru masa ini dar kembang api, bukan saatnya lagi tahun baru masa ini hingar-bingar, bukan. Untuk tahun baru ini dengan kondisi pandemi yang sudah Allah sembuhkan perlahan, maka saatnya cuma 2, kata beliau. Ini Masya Allah, kalau semua pejabat begitu Pak, Allahu Akbar, nikmat. Apa kata beliau?
beliau, 2 yang harus dilaksanakan di tahun baru ini. 1, zikir kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sholawat. Gemakan sholawat. Dengan sholawat Allah hantarkan. Kadang jadi pertanyaan, Pak, kalau saya pribadi nih, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ditanya di jalan, antum sayang nggak sama baginda Muhammad? Sayang. Antum cinta nggak sama beliau? Cinta. Berapa sholawat antum? Kalau ditanya sama diri kita, berarti sungguh harus kita tuh lebih malu daripada yang lain. Kenapa? Allah dan malaikatnya saja bersolawat setiap waktu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat terus. Kita cuma modal lisan saja, ngaku saja sama baginda Muhammad, jarang salawatnya. Padahal jauh 14 abad silam lebih. Kata Allah dalam firman-Nya, wahai Muhammad, wahai Jibril, sampaikan kepada umatmu, walaupun umatmu masih sholat dalam kondisi terbata-bata, masih dalam kondisi belum tumainah, masih dalam kondisi biasa saja, tapi dia taat kepadaku semata karena aku lebih mencintainya. Tuh bagaimana Allah cintanya. Jadi kalau kelak hadirin kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu semata-mata karena cintanya Nabi Muhammad SAW. Berterima kasihlah. Saya menghimbau kepada seluruh umat atau jamaah atau hadirin yang ada di sini, malam nanti bangun tengah malam, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat. Gak usah panjang-panjang, perbanyak sholawat, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, andaikan besok usia saya terakhir, andaikan nafas saya malam ini terakhir, hidupkan saya, wafatkan saya dalam husnul khatimah. Begitu nikmatnya, Pak. Nikmat. Kita tahu ya, ada satu pemimpin ke belakang. Buat saya beliau sahabat saya, Bapak Wali Kota yang meninggal. Ya Allah, nikmat ya. Lagi mau sholat tahiyat, mau berita gitu, karena saya dekat dengan ajudan beliau, sekarang ada di sini, Pak Ihsan namanya, dekat dengan saya. Bagaimana saya bilang ketika beliau wafat, saya di pinggirnya Ustadz katanya. Sholat mau naik, tak mati Pak. Hari Jumat lagi sholat, zikir sama Allah, lagi sholawat sama Nabi Muhammad, dipanggil sama Allah. Gimana kalau bahasanya begini kira-kira? Pak Wali, Kang Oded, udah cukuplah amal kamu mah gitu. Udah cukuplah bacaan ayat suci Al-Quran kamu mah. Udah cukuplah sholawat kamu, ayo pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nikmat kalau seandainya kita bisa mendengar suara dari langit begitu Pak, kira-kira. Enak luar biasa. Dan menurut ajudannya yang dekat dengan saya, 1 hari itu 1 juz tidak pernah tertinggal Pak. Bahkan pernah naik pesawat, katanya di pesawat baca Quran terus begini. Tiba-tiba landing, udah selesai. Udah Pak Wali, udah. Makanya kalau orang enak banyak sholawat, banyak zikir, ibadah tak tertinggal gitu ya, terus gitu istiqomah ya, dipanggil juga enak. Coba kalau kita mah ya tiap hari kemana gitu, pas dipanggil jebret tabrakan, dipanggil jebret jatuh, kan gak enak Pak. Ya, kita berhusnudon sama Allah. Di Jumat terakhir ini kita bermunajat sama Allah. Pautkan hati kita sama Allah. Ya Allah, saya niat nanti tengah malam saya akan bangun, saya akan bermunajat kepadamu ya Allah. Kan nikmat Pak. Mudah-mudahan kalaupun ada yang wafat, diwafatkan dalam husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu sekilas cerita. Kembali, bagaimana menghadapi tantangan tahun baru Masehi. 1, yang paling utama kata para ulama, ketika menghadapi tahun baru apapun, jasad kita, zohir kita, lahir kita, batin kita, 1, tingkatkan keimanan. Itu modal pertama. Kalau modal utamanya imannya kuat, maka imunnya bakal kuat, aman kehidupannya. Kan begitu kira-kira. Tingkatkan keimanannya. Ibnu Qudamah, seorang ulama, pernah mengatakan bahwa al-imanu qaulun bil lisani, kata Ibnu Qudamah, bahwa yang namanya iman itu diucapkan dengan lisan. Amantu billah, selesai. Kata beliau, wal amalu bil arkani, dan kehidupannya, amalnya itu digerakkan Pak, dengan pekerjaannya. Jadi bukan hanya sebatas di lisan saja, saya iman kepada Allah, tapi bagaimana cara beriman kepada Allah. Dan yang ketiga kata Ibnu Qudamah, wal aqdu bil jinani, keyakinannya itu penuh dengan hati, bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya dengan perbuatan saja, tapi ikat dengan hati kita. Boleh jadi kita beramal, boleh jadi kita berucap, tapi hati kita masih lalai.
Kalau bapak sedang duduk lagi Jumatan, dengarkan misalnya khutbah Jumat sebelah kiri dan kanan, hati bapak sudah berapa ratus ribu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah hari Jumatlah Sayyidul Ayam? Bukankah hari Jumatlah hari di mana doa dikabulkan? Disitulah tempatnya kita bermula kepada Allah. Walaupun telinga. Guru saya, Kiai Haji Mamandin Mujahidin di Garut, beliau tuh kalau sholat, Pak, mohon maaf, Masya Allah, saya heran sebetulnya sama guru saya. Ketika beliau sholat, mohon maaf, mungkin makom kita berbeda, kata beliau. Kalau beliau mau sholat, Allahu Akbar, itu di pinggir tuh musik, Pak. Kalau kita gimana? Jangankan musik, Pak, motor, balik lagi, Allahu Akbar. Guru saya, Allahu Akbar. Ini sini musik, Pak. Saya tanya, Kiai, itu khusyuk. Saya dengar musik, tapi hati saya lebih dekat dengan Tuhan. Masya Allah. Kalau kita mah, jangankan musik, Pak, cicak aja kedengeran, dan lebih dengar cicak daripada dikir kita kepada Allah. Tingkatkan iman itu. Kalau orang udah dekat imannya kepada Allah, enak, nikmat hidup itu. Kemanapun bismillah, kemanapun bismillah, kemanapun bismillah. Dan ketika iman kita sudah nempel di sini, salah satu fungsi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, maka tanamkan keimanan itu. Maka kata Ibnu Qudamah, yazidu bit ta'ati wa yankusu bil isyani. Nikmat iman itu muncul naik terus dengan kita taat kepada Allah, dan turun drastis dengan kita banyak bermaksiat. Bagaimana caranya? Yang kedua, kata para ulama, ketika kita ingin hidup lebih baik, lihat Quran surah 41 ayat ke-30 paling kiri sebelah atas kalau tidak salah. Kata Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, ketika orang imannya sudah mantap, enak, diresapi, hatinya terpaut kepada Allah, salawat kepada baginda Muhammad SAW, maka nanti akan teristiqomahkan, terjalankan, termanifestasikan, terimplementasikan. Enak, Pak, nikmat terus. Istiqomah terus. Ketika istiqomah, Allah takhofu, tak akan ada yang namanya ketakutan, wala tahzanu, kesedihan. Dan ketika itu semua lulus dan lolos, wa abshiru, kata Allah, kabarkan kepada orang tersebut, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tuh surga udah dijanjiin sama Allah, nikmat gitu. Pulanglah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga singkatnya, ketika sudah imannya mantap, istiqomahnya sudah bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Yang ketiga, perbanyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur, Quran surah kedua ayat 152 paling kanan paling bawah sebelah kanan tuh, 1-2 baris ke bawah. Apa kata Allah? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Orang yang sudah bersyukur, senantiasa bersyukur, pasti dia akan ingat senantiasa kepada Allah. Tak mungkin orang yang gak ingat kepada Allah dia bersyukur. Otomatis kalau orang bersyukur, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika orang ingat, ketika orang bersyukur, dia tak akan mengkhianati apa yang sudah Allah titipkan. Dan yang terakhir kata para ulama, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, disingkat khutbah ini, ketika sudah bersyukur, maka perbanyak bertaubat kepada Allah. Saya mengajak kepada seluruh hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baik yang ada hari ini khususnya ataupun yang di luar sana yang mendengarkan, bangun tengah malam, perbanyak istighfar kepada Allah. Minimal istighfarnya setelah sholat tahajud 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ustaz, bagaimana istighfarnya? Kan banyak, ada yang astagfirullah yang pendek, ada yang astagfirullahaladzim, ada yang sampai terakhir, ada yang Sayyidul istighfar. Kalau saya menggunakan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semua kebagian diri kita, orang tua kita, orang-orang yang punya hak dimintai ampun, dan termasuk orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Tuh enak, Pak. Istighfar terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 ini imannya sudah ada, istiqomahnya sudah ada, syukurnya ditingkatkan kepada Allah, maka yang terakhir istighfarkan diri kita, Pak. Kadang-kadang kita mah istighfar we keur batur. Astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Ya Allah, mohon ampunkan dosa ibu dan bapak saya. Yang kedua, astagfirullahaladzim li ustadi, guru-guru kita. Yang ketiga,
Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Istighfarkan untuk seluruh orang-orang muslim. Tapi jangan lupa apa? Istighfaran dulu hati kita, istighfarkan dulu mata kita, istighfarkan dulu jasad kita. Setelah kita minta ampun kepada diri kita sendiri, baru kita minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika istighfar sudah ada, tertanam, hati terpaut, insya Allah apapun yang Bapak minta, apapun yang jamaah pengenin kepada Allah, Allah akan kasih apa yang kita butuhkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, kita awali kehidupan kita di bulan yang baru, di bulan Masehi ini. Awali nafas kita, awali kehidupan kita, awali mata kita, awali kedua tangan kita, awali kembali kedua kaki kita, dan awali kembali jasad dohir batin kita untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan hidup oleh Allah? Berfikirlah dengan benar-benar berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Berfikir, merenungkan sebetulnya hakikatnya kita milik siapa, sebetulnya kita akan kembali kepada siapa. Imam Asy-Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, para ulama mengatakan bahwa bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, zatnya diri sendiri, maka dia akan mengenal siapa, akan kemana, bagaimana, harus seperti apa, dan akan kembali kepada siapa. Orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, bagaimana kehidupannya, harus seperti apa, akan kepada siapa, pulang di mana, maka dia akan tahu perbekalan yang harus disiapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, janganlah hura-hura, janganlah banyak main-main. Dunia sudah mulai rapuh, bahkan sudah rapuh. Banyak para ulama yang sudah banyak menangis, banyak orang-orang soleh yang menangis tengah malam. Mereka banyak bermimpi, mereka banyak melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih damai. Sambutlah panglima perang, sambutlah kedamaian, sambutlah kesejahteraan, sambutlah kedamaian yang ada dalam hati kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi, baik lahir ataupun batin. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, dan perbanyak sholat-sholat malam untuk meningkatkan keimanan kita supaya tidak terjamah dengan kehidupan yang tidak lebih baik lagi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Setiap orang mempunyai hajatnya masing-masing. Setiap orang punya hati yang terpaut dengan Allah, terkoneksi dengan Allah. Minta sama Allah di Jumat yang terakhir ini. Minta sama Allah untuk keluarga kita. Minta sama Allah untuk anak dan istri kita. Minta sama Allah untuk kehidupan yang lebih baik yang akan kita jalankan kepada Allah, yang kita akan laksanakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa istri kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh umat muslim dan muslimat ya
Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang-orang tetangga yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan seluruh orang-orang yang senantiasa bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, di penghujung tahun bulan masa ini ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk hidup sampai saat ini ya Allah. Tanamkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah. Tanamkan keistiqomahan dalam hati kami ya Allah. Tanamkan rasa syukur dalam kehidupan kami ya Allah. Dan tanamkan, bimbingkan hati kami agar senantiasa terpaut kepadamu untuk melaksanakan pertaubatan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami sadar ya Allah, kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Kami sering lalai kepadamu ya Allah. Tapi berkat nurnya Muhammad SAW, Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami malu bersimpuh padu di hadapanmu ya Allah. Di hari Jumat ini ya Allah, kabulkan seluruh permintaan kami ya Allah. Kabulkan seluruh kebutuhan kami ya Allah. Dan jika Engkau ambil hati kami, ambil jasad kami, ambil usia kami, ambillah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan istri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan kedua orang tua kepadamu ya Allah. Kami titipkan seluruh keluarga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau hanya titipkan kepada kami, kami pun akan titipkan pula kepada Engkau ya Allah. Kami akan kembali kepadamu ya Allah. Pulangkan kami dalam keadaan tersenyum, pulangkan kami dalam keadaan bahagia, pulangkan kami bersama orang-orang yang soleh ya Rabb. Pulangkan kami berserta orang-orang yang baik. Pulangkan kami bertemu denganmu ya Rabb, ya Rabbal Alamin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allahu ya Rahman, bentengi keluarga kami dari kemaksiatan ya Rabb. Bentengi anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik ya Rabb. Bentengi istri kami dari pergaulan yang buruk ya Rabb. Ya Allah, bentengi seluruh kehidupan orang-orang yang beriman dari kemaksiatan-kemaksiatan ya Rabb. Ya Allah, bimbinglah kami, karena kami butuh bimbinganmu ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb, dengan kekuasaanmu, dengan kemuliaan nabimu, dengan karamah orang-orang yang soleh ya Rabb. Berkahilah kehidupan kami dunia maupun akhirat. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.